Hukum harus ditegakkan, lalu juga menyikapi usulan pemerintah Australia untuk membarter tahanan narapidana. Sudah bergabung bersama kami perbincangan malam hari ini. Selain Pak Bali, kita sudah kedatangan juga anggota Komisi 1 DPR, Arief Sudutomo. Arief, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Nah, ini bagaimana tanggapannya? Tadi kita sudah dengar dari Pak Bali. Kalau dari Komisi 1 terutama juga karena komisi yang menyikapi hubungan internasional, apa dampaknya? Ini tahapan berikutnya nih kan dari usulan Australia. Setelah begitu banyak usulan sudah disampaikan, sekarang yang babak terbarunya adalah bagaimana kita barter tahanan. Ya, saya mengerti itu sebagai upaya terakhir yang harus dilakukan oleh pemerintah Australia. Tapi kami sebagai sesama politisi, saya berbicara dengan dalam platform sesama politisi dulu. Sesama politisi itu kami menyadari bahwa Tony Abbott, Julie Bishop itu adalah politisi. Yang mana di Australia itu sistemnya tidak bisa menjadi Perdana Menteri, tidak bisa menjadi Menteri unless dia adalah anggota MPR terlebih dahulu, anggota DPR terlebih dahulu. Dan menjadi anggota DPR itu perlu vote, perlu coblosan. Dan kalau dia tidak menggunakan kesempatan ini untuk berbicara selantang mungkin, untuk membela warganya di luar negeri, itu adalah sebenarnya kesempatan yang disia-siakan oleh mereka untuk gain popularity, untuk meningkatkan popularitas mereka di konstituen mereka. Nah, itu adalah kewajiban yang memang harus dilakukan oleh seorang politisi di Australia. Namun, hal yang juga kita harus sadari bahwa politik dalam negeri Australia itu seringkali, ya, dinamikanya seringkali membuat kuping kita panas. Dalam berbagai macam kesempatan, Indonesia selalu menjadi topik yang seksi buat foreign policy dan buat disuguhkan kepada konstituen mereka. Suaka, penyadapan, banyak sekali. Dan hal-hal yang berkaitan dengan krisis Indonesia Australia, pemanggilan dubes segala macam itu sudah pernah kita lalui dan dinamis sekali. Saya sama sekali tidak khawatir di kemudian hari, di masa mendatang kita akan menghadapi krisis baru dengan Australia karena kita sudah membuktikan bahwa resiliensi antara RI dan Jakarta dan Canberra itu tahan. Jadi hal-hal yang berkaitan sama krisis Balinan ini, saya pikir ini merupakan salah satu batu ujian untuk kita naik kelas bilateral Indonesia dan Australia, sehingga kalau ini kita bisa atasi dengan baik, dia perlu menjalankan perannya untuk membuat mereka sadar bahwa ini adalah law enforcement belaka. Ini bukan offense, bukan hostility, bukan serangan kepada negara kepada satu negara lain. Ini adalah law enforcement yang dilakukan oleh sebuah negara yang berdaulat, dan prosesnya juga dilakukan oleh peradilan yang terbuka. Jadi apalagi yang dibutuhkan? Dan mereka juga sebenarnya tahu betul bahwa ini adalah sebuah law enforcement atau penegakan hukum. Sehingga saya yakin bahwa kita tidak akan mengalami krisis yang berkepanjangan, yang terlalu serius dengan Australia akibat Balinan ini. Kalau misalnya kembali ke poin pertama tadi, jadi murni mereka adalah 100% bisa dikatakan politis, tidak ada unsur kemanusiaannya sama sekali. Motivasi mereka di mana? Saya pikir gabung-gabung ya, bahwa tidak ada seorang kepala negara pun atau kepala pemerintahan manapun yang bisa membiarkan itu terjadi. Apapun itu, narkoba, pembunuhan, mereka pasti harus melakukan pembelaan dan pendampingan kepada warganya. Kita pun melakukan itu di mana-mana, di Malaysia, di Arab Saudi, kita lakukan itu. Namun tiba pada satu titik di mana hukum positif nasional dari tempat di mana kita melabuhkan orang kita di sana tetap harus kita hormati. Kalau di Saudi Arabia toh pada akhirnya ada yang dipancung, kita pun melakukan berbagai macam upaya, dari mulai melobi keluarganya, mendekati keluarganya, pada akhirnya harus bayar diat pun kita lakukan gitu. Tapi di saat segala sesuatunya sudah selesai, tidak ada lagi, kita harus sebagai negara yang bersahabat, dua negara yang berdaulat, saling menghormati adalah kuncinya. Nah, Bali, apa lagi yang mungkin ada yang kita miss di sini dalam hal kerangka hukuman mati? Apakah memberikan efek jerak kepada pemberantasan narkoba di Indonesia ke depannya? Karena mereka yang skeptis, mereka yang kritis terhadap hal ini mengatakan apakah ini memang solusinya? Apa yang harus mungkin disadari dalam hal ini? Konteksnya adalah pemerintah Australia. Baik, saya kira pertama-tama kita harus melihat bahwa khusus untuk Andrew Chan dan Sukumaran, semua upaya hukum yang menjadi hak mereka telah dapatkan. Bahkan kalau saya katakan upaya hukum biasa maupun hukum luar biasa itu sudah kita berikan hak-haknya. Hukum biasa itu mereka bisa banding, bisa kasasi. Luar biasa bisa PK. Bahkan mereka karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 97, mereka men-challenge ke MK. Di MK
MK juga memutuskan bahwa hukuman mati itu tetap berlaku. Jadi dengan kata lain, hak mereka sudah kita penuhi, tidak ada lagi, sudah exhausted, sudah semuanya. Sekarang kita harus lihat di balik itu, bahwa sejak adanya kasus Corby dan kasus Bali 9, not a single Australian yang berani membawa drug dalam jumlah besar ke Indonesia. Dampak nyatanya sudah terlihat ya? Itu tentu saja berdampak baik untuk Indonesia, baik juga untuk Australia. Bayangkan kalau warga Australia yang selalu berlibur ke Kuta itu digoda, I give you $10,000, you bring this back. Kalau tidak ada hukuman mati, mungkin akan banyak yang tergoda. Karena warga negara mereka sendiri sedang ada di Indonesia. Betul. Kita ingin menyelamatkan warga Australia dan menyelamatkan warga kita agar jangan menjadi kurir barang-barang haram ini. Kalau tidak ada hukuman mati, orang akan tergoda, sangat tergoda. Apalagi mereka yang tidak mengerti permasalahannya, langsung ini 10.000 kita bisa berlibur hanya dengan membawa satu tas kecil. Ini justru kita ingin menyelamatkan ini. Dan seharusnya bisa dikatakan Andrew dan Sukumaran itu telah memberikan, dan hiruk pikuk semua ini akan membuka mata semua warga Indonesia maupun warga Australia bahwa jangan bermain-main dengan barang ini. Tanggapannya? Ya betul, bahwa saya sangat setuju. Memerangi narkoba itu adalah perang global. Jadi apabila kita sekarang melakukan penegakan hukum yang sangat-sangat tegas, sangat-sangat kuat, itu merupakan upaya kita untuk melakukan sebuah peperangan global, berperang terhadap narkoba, karena ini bukan hanya akan berdampak pada orang-orang Indonesia, tapi juga orang-orang Australia dan sekitarnya. Dan ini merupakan gestur yang tepat di saat yang tepat untuk ditunjukkan kepada dunia, di mana Presiden Joko Widodo sudah memperlihatkannya, dan dalam situasi ini dia tidak goyah dan teguh dalam mengambil keputusan, dan mudah-mudahan ini terus teguh eksekusi dijalankan tanpa ada pertimbangan-pertimbangan lain yang pada akhirnya akan membuat martabat kedaulatan hukum kita menjadi goyah dan tergerogoti. Jadi DPR sampai sekarang masih belum ada belum ada keperluan mendesak untuk mempressure pemerintah. Belum. Kita satu suara dan sangat mendukung pemerintah dalam hal ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Arief sudah hadir. Terima kasih malam hari ini anggota Komisi 1 DPR RI Arief Suditomo, dan juga staf ahli BNN bidang hukum dan kerjasama, dan juga diplomat ya, mantan duta besar RI untuk Brazil tahun 2007 sampai 2010. Betul ya? Betul. Mbak Bali Moniaga. Terima kasih sudah hadir dalam Prime Time News, dan kami akan segera kembali dengan informasi penelusuran seniman Betawi Mandra yang memenuhi panggilan Barreskrim sebagai saksi pelapor dari laporan dugaan pemalsuan dokumen.